Di Al-Quran kan ada ceritanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman doa itu, Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di. Ya Allah, berilah aku kerajaan besar yang tidak pernah ada sesudah aku meninggal. Lalu ditegur sama Allah, disuruh pilihan, kamu milih jadi raja, apa milih jadi orang kaya, apa ingin jadi orang alim. Pilih mulku kerajaan, apa milih apa ghina kekayaan, apa milih ilmu. Akhirnya Nabi Sulaiman milih ilmu. Gara-gara milih ilmu, akhirnya yang mulku kerajaan dan ghina kekayaan ikut kepada beliau, mengejar. Gara-gara jadi orang alim, milihnya ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah ala kulli halin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahaihi tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi alanjumiz zahirat amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini berketepatan dengan haul Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tepatnya tanggal 11 Rabiul Tsani. Kita baca sejarah sedikit Syekh Abdul Qadir yang dikutip dari kitab Tuhfatul Ashraf juz 1 halaman 62. Kisah mondoknya Syekh Abdul Qadir. Kana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Jilan itu kalau kita baca manaqib Nurul Burhan tadi, Jilan nama kampung kelahiran Syekh Abdul Qadir. Kalau ditulis Latin itu tulisannya G, Gilani, Gilan, tapi bacanya Jilan, sehingga ditulis Arab Jim. Kadang tulisan Arabnya pakai kaf, kadang tulisan Arabnya pakai jim. Al-Gilani atau Al-Jilani, nama sebuah kampung kelahiran beliau yang tepatnya ada di kota Tabaristan. Masuknya Tabaristan ya Iran, tapi beliau wafat di kota Baghdad, Irak. Di Jilan, bikasril jim, tapi umumnya orang baca Jailan karena terpengaruh bahasa Inggris. Biasanya bahasa Inggris itu i dibaca I, ini ya. Gilan itu Jilan, berarti Jailan. Aslinya kalau tulisan Arab, kalau ikut Arab yang tepat bikasril jim, Al-Jilani, bukan Al-Jailani. Orang Jawa biasa ngomong Jailangkung itu apa? Biasa Jailani. Tapi ya biasa kursus bahasa Inggris akhirnya i dibaca I, Jailan. Aslinya yang benar itu Jilan kalau ikut tulisan Arab. Tapi kalau ikut tulisan Latin, karena Gilani, Jailani dibaca Jai. Jelas nih. Qorinan fit thalab, Syekh Abdul Qadir mempunyai teman di saat menuntut ilmu, di saat mondok, bernama Libni Sako wa Bani Abi Asorun atau Isrun bacanya. Ibnu Sako dan Ibnu Abi Isrun. Dua orang ini dijadikan teman dalam mondoknya Syekh Abdul Qadir. Kenapa beliau memilih dua orang ini? Ibnu Sako sama Ibnu Abi Isrun. Waqtara suhbatahuma likaunihima ahla dzakain wa fitnatin.
karena keduanya itu cendekiawan, cerdas, pinter ya. Akhirnya Syekh Abdul Qadir milih dua orang ini jadi sahabat ketika tolabul ilmi. Kayasta'ina bihima inda muroja'atil masail wa halil muskil minha. Tujuannya agar Syekh Abdul Qadir bisa minta tolong dengan keduanya ketika muroja'ah ilmu, ketika konsultasi masalah-masalah ilmu yang beliau masih belum pahami, beliau yang masih iskal, bingung untuk memahaminya. Jadi kalau takon ilmu, tanya-tanya ilmu Syekh Abdul Qadir kepada dua temannya ini. Siapa namanya tadi? Ibnu Sako sama Ibnu Abi Isrun. Pakai shot Isrun. Hatta innahum ijtama'u wa tasyawaru ala ayakhruju indal ghaus. Suatu saat ketika ketiga-tiganya, ketiga santri ini, Syekh Abdul Qadir ketika itu masih muda, belum menikah, masih perjaka, Syekh Joko, Ibnu Sako dan Ibnu Abi Isrun juga demikian. Ketiganya suatu saat sepakat bermusyawarah untuk bisa sowan ke dalamnya wali ghaus waktu itu. Ghaus itu kalau sudah istilahnya ghaus, wali yang menjadi poros dunia, ghaus yang menolong seluruh alam, yang mendoakan seluruh alam. Jadi rajanya wali zaman itu, tapi namanya di sini tidak disebutkan. Jadi yang jelas itu masih gurunya Syekh Abdul Qadir. Suatu saat ketiga orang sepakat ingin ngalap barokah, ingin sowan ke dalamnya Kiai Ghaus atau Wali Ghaus, Qutbul Ghaus. Biasanya rajanya wali itu Qutbul Ghaus, wakil presidennya wali itu Qutbul Aqtab, kutubnya beberapa kutub. Jadi kutub itu bukan satu, yang satu itu Ghaus, Qutbul Ghaus. Kan banyak orang salah memahami wali kutub dikira satu. Kutub itu banyak macamnya. Kutbun pakai qaf, bukan pakai kaf. Kalau pakai kaf, kutub ya beberapa kitab, tapi yang dimaksud bukan itu, tapi kutbun. Kutbun itu bahasa Jawa sumbu. Ngerti sumbu? Pusat dunia, poros dunia. Karena wali Qutbul Ghaus itu menjadi rajanya wali seluruh dunia yang mendoakan seluruh alamnya, yang menolong dengan doanya untuk seluruh alam. Ghaus itu artinya pertolongan. Wa kanal Ghaus rajulan masyhuran bil ibadah was shalah. Wali Ghaus itu pria yang masyhur, terkenal dengan ibadah dan kesolehannya. Wa yuzaru min kullin nawahi, dan diziarahi, dikunjungi, disowani oleh semua orang, lapisan manusia umat Islam dari seluruh dunia, seluruh penjuru dunia. Nawahi nahiyah, distrik, wilayah, seluruh wilayah. Wa kana maskanu tahtal bilad, tapi dalamnya si wali Ghaus itu ada di pelosok. Tahtal bilad itu di bawah kota, berarti di perdesaan. Bahasanya di sini tahtal bilad, di pelosok. Wal Habib Abdul Qadir yahussuhuma ala ziyaratihi. Syekh Abdul Qadir menyarankan kedua sahabatnya agar ikut serta ziarah ke dalamnya wali Ghaus yang masih hidup waktu itu. Falamma azamu alal khuruj, ketika ketiga-tiganya ini sepakat bermaksud untuk keluar dari pondoknya untuk berziarah, berkunjung ke dalamnya si wali Ghaus. Qala Ibnu Sako, sebelum mereka keluar, Ibnu Sako ini sempat bilang gini, teman yang pertama yang bernama Ibnu Sako, akhruju indal Ghaus bimas alatin awisotin. Aku sawannya niatannya ingin tanya ilmu yang sulit dijawab, masalah yang rumit, masalah ilmu yang rumit dijawab. Fa'as'aluhu anha fayatahayyaru fiha la yadri ma yaqul. Sengaja aku akan tanya ilmu itu kepada si wali Ghaus agar si wali Ghaus itu kebingungan menjawab, tidak tahu jawabannya. Jadi tujuannya apa? Ngetes, bukan tanya ilmu yang sebenarnya. Itu siapa? Teman yang bernama Ibnu Sako.
Wa qala Ibnu Abi Isrun, sedang Ibnu Abi Isrun mengatakan wa ana as'aluhu an mas'alatin la arahu madza yaqulu fiha. Aku akan tanya masalah ilmu yang mana aku memang betul-betul tidak tahu jawabannya. Dan aku ingin bertanya dan ingin tahu jawaban beliau seperti apa. Lalu kedua orang tadi Ibnu Sako dan Ibnu Abi Asorun. Jadi kalau Ibnu Sako niatannya ngetes, kalau Ibnu Abi Isrun itu memang tanya ilmu sebenarnya yang masih belum dia pahami. Jadi tidak ada niatan ngetes. Faqala lahu, lantas keduanya Ibnu Sako dan Ibnu Asorun tanya kepada si Abdul Qadir, wa anta ya Abdul Qadir, kalau kamu niatannya apa sowannya? Sowan ke dalamnya wali yang terkenal itu. Faqala, lalu si Abdul Qadir yang masih muda waktu itu jawab, wa ana akhruj ilaih liziyarah multamisan min barakatihi ghairu sa'ilin lahu an syai'in. Kalau aku sendiri niatan sowannya hanya ingin sowan ngalap barokah yang Allah titipkan di dalam beliau. Aku hanya ingin mendapatkan barokah yang Allah titipkan di wali ghaus tersebut. Tidak ada niatan untuk bertanya sesuatu apapun. Saya tidak mau tanya ilmu apa saja kepada beliau. Saya sowan ini ngalap barokah biar saya didoakan, itu aja. Fa inna mithla hadza masyghulun bima huwa a'dham min dzalik. Karena wali semacam beliau, semacam Qutbul Ghaus, itu tersibukkan sesuatu yang lebih penting daripada masalah-masalah ilmu yang kita sodorkan. Karena si Abdul Qadir tahu kalau sowan ke dalamnya wali itu jelas tahu kita dari mana, asalnya dari mana, dan keinginannya untuk apa. Jadi tidak usah akean takon, tidak usah banyak komentar, cukup duduk di sebelah beliau itu dapat rezeki besar, dapat barokah yang Allah titipkan di dalam diri beliau. Katanya si Abdul Qadir, tidak perlu saya tanya-tanya ilmu. Apa hal yang lebih penting daripada menjawab masalah ilmu yang kita sodorkan? Wa ya al-hadratul ahadiyah as-samadiyah, yaitu hadirnya hati sowan kepada zat yang maha ahadiyah as-samadiyah. Wali ghaus itu yang jelas hatinya sudah tersibukkan, sudah tenggelam dalam lautan Allah. Jadi tidak perlu kita sibukkan hal-hal yang receh, yang remeh-remeh. Fakharaju ala hadhil maqasid wan niyat. Akhirnya ketiga orang tadi keluar untuk sowan dengan maksud dan niatan masing-masing. Setelah itu fadakku alaihi babadar. Setelah sampai di dalamnya si Qutbul Ghaus, ketiga-tiganya ketuk pintu rumah beliau, ketuk dalamnya, kiainya kalau bahasa sekarang, kiai yang disowani. Wa fataha lahumul Ghaus, akhirnya dibukakan pintu, mereka bertiga dipersilakan masuk, diam di ruang tamu. Wa abta'a alaihim fil khuruj ilaihim. Setelah mempersilakan masuk, beliau masuk ke dalam rumah dan memperlambat keluar nemoni dayo, nemoni tamu, ketiga tamunya. Jadi lama, jadi tidak ditemui tiga orang ini. Fa ba'da muddatin, setelah waktu yang lama, dakhala alaihim, si wali ghaus menemui mereka bertiga. Wa huwa mughdhabun, dalam keadaan marah besar. Labisun khil'atal wilayah, memakai pakaian kebesaran wali. Jadi pakai surban, udeng ya, rida, imamah, pakai gamis warna putih. Yang awalnya ketika bukakan pintu pakai pakaian biasa, pakaian kesehariannya. Tapi setelah nemoni itu pakai pakaian kebesaran ulama, kebesaran wilayah, waliullah. Wa qala lahum, si wali ghaus ini bilang kepada tiga orang tadi. Yang pertama Syekh Abdul Qadir, Ibnu Sako dan Ibnu Abi Isrun. Langsung beliau, tadi ketiga orang belum sempat matur keperluannya apa, datang inginnya apa dan maksud tujuannya apa, itu tidak ada penjelasan. Langsung si wali ghaus nunjuk Ibnu Sako yang tujuan sowannya tadi apa? Ngetes ilmu.
Amma anta ya ibnu Sako, langsung ngomong gini, langsung tahu namanya. Kalau kamu ibnu Sako, kharajata ilaina takhtabiruna an mas'alati kadza fajawabuha kadza wa hiya fi kitabi kadza fi sahifati kadza wa bayyana lahu dzalik. Kamu datang sowan ke saya ini tujuannya ingin ngetes ilmu saya. Pertanyaan yang kamu sodorkan itu jawabannya seperti ini, keterangannya ada di kitab ini, halamannya sekian, juznya juz sekian, dijelaskan dengan detail. Jadi durung takon wis dijawab. Wa qala lahu, karena beliau marah besar, beliau bilang kepada Ibnu Sako, ukhruj, keluarlah dari rumahku. Fa inni arona rol kufri al multahibu baina adlaik. Aku melihat api kekafiran berkobar berada di gigi gerahammu, maksudnya. Keluarlah, diusir Ibnu Sako. Wa amma anta ya ibna Abi Isrun, sedang kamu Ibnu Abi Isrun, tadi yang tujuan soalnya apa? Tanya ilmu yang tidak dipahami. Fa kharajta tas'aluna an mas'alatin ilmiyatin litara ma naqulu fiha hiya kadza wa jawabuha kadza fi kitabi kadza. Kalau kamu Ibnu Abi Isrun, kamu sengaja datang ke rumahku ingin tanya ilmu yang masih belum kau fahami. Aku jawab, jawabannya seperti ini, keterangannya ada di kitab ini, halamannya sekian. Ukhrud, keluarlah dari rumahku. Fa ini arad dunya takhza ilaika. Aku melihat dunia mengejar-ngejar kamu. Pulanglah kamu. Wa amma anta ya waladi Abdul Qadir, kalau kamu wahai anakku, dianggap anak si Abdul Qadir. Ini langsung tahu namanya siapa, padahal baru ketemu, baru kenal, langsung tahu. Makanya kalau di kitab Ihya itu, man arafa rabbahu lam yakhfa alaihi syai'. Orang yang kenal Tuhannya, maka tidak ada satupun sesuatu yang ada di alam semesta ini samar bagi beliau. Sakjane para wali ku weruh jenenge sapa, anake sapa, tekon ndi. Kadang pura-pura nanya, nutupi kewaliannya kadang. Ini langsung tahu namanya masing-masing 3 orang. Kharajata taltamisu barakatina wa matlubuka insyaallah hasil. Katanya si Qutbul Ghaus, kalau kamu wahai anakku Abdul Qadir, kau sengaja datang ke rumahku ingin mencari barokahnya Allah yang dititipkan di dalam diriku. Maksud tujuanmu insya Allah akan tercapai. Wa ka'anni bika taqul, seolah-olah aku berkata denganmu, qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin. Telapak kakiku ini berada di atas lehernya semua wali di seluruh alam semesta. Jumlahnya wali seluruh dunia itu tidak kurang dan tidak lebih dari hitungan para nabi yang pernah Allah utus. Di belakang itu ada keterangannya di kitab ini. Jadi tidak kurang, tidak lebih dari 124.000 wali yang masih hidup. Ada yang manusia, laki-laki, ada yang perempuan, ada yang bangsa jin, laki-laki dan perempuan. Jadi wali ini Allah itu bukan manusia toh, ono sing teko bangsa lain. Jadi 124.000 wali. Kalau nabi hanya manusia dan hanya laki-laki, itu nabi. Kalau wali itu yang ibadah kepada Allah dengan ikhlas, istiqomah, itu wali. Makanya bisa manusia, bisa jin. Karena perintahnya Allah di Al-Quran yang disuruh ibadah itu kan 2 bangsa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ini kepadaku Allah. Tapi umumnya kita baca wakaf ketika ngaji Quran, illa liya'budun. Padahal itu ni membuang ya mutakallim. Ingsun. Jin manusia Allah ciptakan tujuannya untuk ibadah. Berarti sing dadi wali itu bukan manusia toh, ada bangsa lain juga. Hati beliau bilang gitu kepada Syekh Abdul Qadir, telapak kaki, seolah-olah aku berkata denganmu Abdul Qadir, telapak kakiku ini berada di atas lehernya semua wali seluruh dunia.
Fa kharaju jami'u min indil ghaus, sehingga ketiga-tiganya keluar pamitan pulang dari sisi si Qutbil Ghaus. Fama madat muddatun yasiratun, tidak selang waktu lama, illa wadu'iya Ibnu Saqqa bi amril malik, kemudian Syekh Ibnu Saqqa diundang atas perintah raja, di ayyasira ila ulama'in nasara fayujadiluhum, diutus untuk datang menemui ulamanya orang Nasrani, jadi pendeta Kristen. Zaman itu kan masih Nasrani istilahnya, Nasoro. Kalau sekarang sudah jadi Kristen. Jadi Ibnu Saqqa diutus sebagai delegasi raja untuk berdebat ilmu agama Islam, berdebat dengan ilmu Injil, ilmu Quran dengan ilmu Injil. Jadi suruh debat dengan pendeta-pendeta Nasrani. Li'anna malik kaum talaba min malikil muslimin a'lama ahli baladihi liyujadiluhu, karena raja Nasrani waktu itu, raja Kristen waktu itu meminta raja Islam agar mengutus orang alim di antara umat Islam, diutus untuk debat dengan pendeta-pendeta Kristen. Ketepatan semuanya, fajama'a ahlal balad, sang raja Islam mengumpulkan penduduk negeri beliau, fadalluhu ala bani Saqqa, akhirnya menyarankan yang diutus, yang dijadikan delegasi umat Islam adalah Syekh Ibnu Saqqa, yang tujuan sowannya kepada Wali Ghaus tadi apa? Ngetes ilmunya wali. Ucapan terakhir si Wali Ghaus, saya melihat kekafiran, api kekafiran berkobar di antara gigi gerahammu. Waqalu, semua orang bilang kepada sang raja Islam, huwa al-azka wal a'lam, Ibnu Saqqa itu paling cerdas dan paling alim di antara umat Islam yang hidup zaman sekarang. Fa'amarahu ayyarhala ila jihatin nasara, akhirnya diutus untuk menuju forum debat orang Kristen. Falamma wasala biladahum, sampai di negeri Nasara, ro'a imra'atan nasroniyatan fa'ashiqaha. Ibnu Saqqa pada saat hadir di forum debat, ruangan debat, itu melihat wanita cantik dari non-muslim, dari orang Kristen. Gadis cantik, bayenol, putih kulitnya, rambutnya mayang mengurai, pipinya merah bak mawar setangkai. Fa'ashiqaha, fa'ashiqai jatuh cinta. Kalau sudah bahasanya asyik itu di atas mahabbah. Mahabbah itu cinta, tapi kalau sudah asyik rindu, berarti cintanya kuat. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada kaidah, ketika benci itu budun, ketika bencinya sangat kuat itu bahasa Arabnya muktun, berarti sangat benci. Ketika cinta mahabbah, tapi kalau sudah cintanya kuat dalam hati itu iskun, asyik, rindu, bronto bahasa Jawanya, berarti sangat cinta. Sangat mengidamkan. Faftutina biha, akhirnya Ibnu Saqqa teruji keimanannya dengan jatuh cinta kepada wanita cantik itu. Fakhotobaha min abiha, akhirnya dia melamarnya kepada bapaknya. Anaknya siapa itu kok cantik? Fa'aba, si bapaknya wanita cantik yang dicintai oleh Ibnu Saqqa itu menolak lamaran Ibnu Saqqa, illa ayyadkhula fi dinihim, kecuali jika Ibnu Saqqa mau masuk memeluk agama Nasrani, Kristen. Ini istilah sekarangnya kristenisasi. Fadakhala dinahum, akhirnya Ibnu Saqqa murtad, watanassara, menjadi orang Kristen. Nas'alullah as-salama wal afiyah min dalik, kita mohon kepada Allah agar selamat dari kemurtadan, dijaga sampai akhir hayat kita husnul khotimah, memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa amma Ibnu Abi Asorun, sesuai dengan ucapan Wali Ghaus tadi, bahasanya kualat, sul adab kepada wali, sul adab kepada wali.
dia diberi rizki bisa kumpul dengan kekasih Allah, tapi dia tidak diberi rizki beradab kepada wali Allah. Makanya as-saqawah kullasyaqawah anturzaka mujalasata sholihin walam turzak al-adab ma'ahum. Celaka di atas celaka jika kita ditakdir bisa kumpul duduk bersama orang soleh, tapi kita tidak bisa memanfaatkan kesolehannya, kita tidak bisa beradab, husnul adab, bertata krama baik, baik secara etika maupun secara akhlak, budi pekerti hati ya, suladab kepada dia, itu celaka berarti. Punya teman soleh tapi kita tidak bisa beradab dengan baik, itu malah takut kualat. Takut orang yang disuul adabi itu kekasih Allah. Kalau sudah kekasih Allah, disuul adabi Allah yang tidak terima. Makanya ada hadits qudsi yang di kitab Arba'in Nawawi oleh Syekh Nawawi dikumpulkan, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti kekasihku, waliku, maka aku umumkan peperangan untuknya. Maksudnya aku umumkan peperangan ini berarti siap hidupnya ndak enak. Siap hidupnya ndak enak dunia sampai akhirat. Ini buktinya ini, sulata. Ada dua yang diumumkan peperangan oleh Allah. Yang pertama orang yang sul adab atau menyakiti kekasih Allah. Karena kekasihnya yang ndak terima, yaitu Allahnya. Arti bukan wali itu yang doakan jelek, bukan. Tapi kita kualat gara-gara apa? Gara-gara kekasihnya wali itu yang tidak terima, yaitu Allah. Wali semuanya itu penyayang, pasti mendoakan baik. Seperti itu. Yang kedua itu orang yang makan riba, mengadakan riba. Di Al-Quran, fa'dzanu biharbim minallah wa rasuli. Maka Allah umumkan peperangan dari Allah dan Rasulnya orang yang akilur riba. Yang pertama ya mu'dzil wali, orang yang menyakiti wali Allah. Yang kedua itu orang yang akilur riba. Fa'dzanu biharbim minallah wa rasuli, diumumkan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Yang benci orang yang makan barang riba itu bukan hanya Allah saja, Rasulullah pun juga tidak senang. Mudah-mudahan kita juga dijauhkan dari hal yang berbau ribawi itu. Wa amma Ibnu Abi Asorun. Ibnu Abi Asorun itu yang tanya ilmunya itu karena betul-betul tanya, tidak ada niatan ngetes. Fawallahul malik amrul auqaf wa shadaqat. Dijadikan pengurus, ibaratkan sekarang laziswa, badan wakaf, badan zakat, bagian du'afa yatama itu, panitia itu, kepengurusan itu. Kan tadi bilangnya fa'atati dunya ilahi min kulli janib, sehingga beliau didatangi dunia tanpa susah payah, barokah keilmuannya. Orang alim itu ya dikejar dunia. Makanya dulu ketika Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam itu doa Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Itu di Al-Quran kan ada ceritanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman doa itu, Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berilah aku kerajaan besar yang tidak pernah ada sesudah aku meninggal. Lalu ditegur sama Allah, disuruh pilihan, kamu milih jadi raja, apa milih jadi orang kaya, apa ingin jadi orang alim. Pilih mulku, kerajaan, apa milih apa ghina, kekayaan, apa milih ilmu. Akhirnya Nabi Sulaiman milih ilmu. Gara-gara milih ilmu, akhirnya yang mulku, kerajaan, dan ghina, kekayaan ikut kepada beliau, mengejar. Gara-gara jadi orang alim, milihnya ilmu. Itu pilihan itu gara-gara doanya yang kurang tepat, minta jadi orang besar, jadi orang wibawa, jadi raja, penguasa seluruh dunia. Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Insya Allah di kitab Ta'lim Muta'lim
Ada kan cerita itu kan ya, pernah sampean dengar. Akhirnya Nabi Sulaiman milih ilmu, disuruh milih itu gara-gara doa tadi, minta kerajaan. Terus ditegur sama Allah, kalau kamu minta kerajaan maka ilmu dan dunia belum tentu mengejarmu, tapi kalau kamu milih kekayaan belum tentu kamu jadi orang alim dan jadi orang yang mulia, dihormati banyak orang. Tapi kalau kamu milih ilmu, kamu akan dihormati banyak orang dan kamu akan dikejar dunia jadi orang kaya. Itu akhirnya milih ilmu, doanya diralat. Ibnu Abi Asyur juga demikian, barokah keilmuan beliau dan barokah didoakan oleh si wali ghaus, akhirnya jadi orang kaya. Dunia yang mengejar beliau. Fa'arafa anna hadza min da'watil ghaus, dapat diketahui fa'urifa anna hadza min da'watil ghaus, gara-gara didoakan oleh si wali ghaus. Fala haula wala quwata illa billah, yang jelas semua daya dan kekuatan karena dibantu oleh Allah. Kita bisa menghindar maksiat, kita bisa terjaga dari kemurtatan, kita bisa terjaga dari kemaksiatan, kita bisa dijaga, bisa taat ibadah, itu karena dibantu oleh Allah semua. Wa amma al Habib Abdul Qadir al Jilani fa innahu balaghal maqamal aliyah hatta sara yaqulu qadami hadhi ala raqabati kulli waliyin fa balagha sautuhu jami'al auliya wa taqta'u lahu ru'usahum indama qali hadza wa az'anu lahu. Sedang Syekh Abdul Qadir Jailani itu menapaki kedudukan yang tinggi di alam semesta ini, sehingga beliau menjadi wali ghaus juga sama seperti gurunya. Sehingga setiap Syekh Abdul Qadir bilang, qadami hadhi ala raqabati kulli waliyin, telapak kakiku ini berada di atas leher semuanya wali seluruh dunia. Kalau sudah Syekh Abdul Qadir bilang seperti itu, maka seluruh wali di seluruh belahan dunia ini mendengar suara Syekh Abdul Qadir. Fabalagha sautuhu jami'al auliya wa taqta'u lahum, dan semuanya menundukkan kepala, wa taqta'u lahu ru'usahum. Kalau Syekh Abdul Qadir bilang gitu di Baghdad ya, qadami hadhi ala raqabati kulli waliyin, telapak kakiku ini berada di atas lehernya para wali. Maka semua wali seluruh dunia Allah bikin mendengar suara Syekh Abdul Qadir, sehingga semuanya menundukkan kepala di saat beliau mengucapkan itu, sampai didengar. Kalau orang biasa ya nggak dengar, yang dengar cuma wali yang 124.000 itu. Jadi kesimpulannya gini, ketika kita berkunjung ke wali, entah itu walinya masih hidup, ziarah ke dalamnya, atau walinya sudah meninggal dunia, ziarah ke makamnya, kita harus bisa husnul adab, baik tata kerama secara dohir dan batin kita, secara ucapan kita, secara hati kita, ojo sampai suul adab, takut Allah yang tidak terima. Wis niatannya gini, wis nggak usah niat macam-macam, niatannya niru niatnya Syekh Abdul Qadir, ya Pak, niat ngalap barokah atau ilmu yang Allah titipkan di dalam diri beliau, itu cukup wis. Nanti yang lain itu ngikut, khasiat-khasiat faedah-faedah yang lain ngikut sendiri kalau niatan kita. Nggak usah niat macam-macam. Kadang orang ziarah ke makamnya wali niat mencari pusakanya, biar jadi orang sakti, bisa nerawang dan semacam, punya karomah dan semacamnya, itu kurang tepat. Kalau sudah dapat ilmunya, dapat barokahnya, dapat orangnya, kalau dapat cincinnya, tasbihnya, semisal ya ziarah ke makamnya wali, ngincer tongkat pusakanya, tasbihnya, kalau tidak dibawa tidak berhasiat. Tapi kalau dapat ilmunya, pergi kemana saja kita berhasiat, ilmunya ikut ke hati kita, kita dapat orangnya bukan dapat barangnya. Aneh gitu. Terus ada teman saya itu setiap ke pesantren wali siapa itu kelihatan ada cincin merah delima atau apa, itu tergiur, berarti niatannya kita itu. Namanya kalau di hikam itu la tarhal min kaunin ila kaunin, janganlah kau berangkat ibadah karena niatan makhluk Allah,
berpindah menuju makhluk Allah. Fatakunu kahimarir roha. Berarti perjalanan hidupmu tidak sampai ke finish, batas tujuan yang sebenarnya. Tujuan kamu kan kepada Allah, sampai kepada Allah. Kalau kepada makhluk, berarti kamu kayak keledai pembajak tanah, muter-muter nak temu arah tujuannya. Fatakunu kahimarir roha. Jadi walakinir hal minal akwan ilal mukawin. Tapi niatlah dalam beribadah. Kalau dulu kamu niatannya karena makhluk Allah, karena rizki, karena karomah, atau karena kekayaan, karena sesuatu yang baunya makhluk, karena dunia, karena wanita, kamu roba karena mukawin sang pencipta, mencari ridhonya Allah, minimal ridhonya Rasulullah. Mengkanat hijratu ilallah wa rasuli, yang niatannya karena Allah dan karena Rasulullah, hijratu ilallah wa rasuli, maka dapat Allah dan dapat Rasulullah. Saya ngaji, saya ibadah karena ikut Nabi Muhammad, karena ingin membahagiakan hati Nabi. Saya mengamalkan ilmu karena ingin dapat ridhonya Allah, bukan ingin diburi surga atau biar selamat neraka, karena surga dan neraka itu makhluk ciptaan Allah. Derajatnya surga dan neraka masih kalah terhormat dengan Nabi Muhammad, meskipun sama-sama makhluknya. Arti hijrah itu niatan ibadah ya karena Allah atau karena Rasulullah. Mengkanat hijratu li dunya yusibuha awi mura'atin yang kihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Yang karena urusan rizki berarti nyembah rizki, karena urusan wanita. Dulu ada sahabat Abil Qais namanya, itu ketika hijrah Mekah ke Madinah itu ngejar janda cantik, akhirnya disindir sama Kanjeng Nabi. Hanya konteks hadisnya, kenapa kok wanita yang akan dinikahinya? Karena waktu itu ada sahabat yang niatan hijrahnya untuk itu. Kok seandainya ada sahabat perempuan untuk ngejar laki-laki, mungkin lafadznya awi rojulin yaktubuha, pria yang akan dia lamar. Berhubung waktu itu kasusnya, jadi hadis itu tidak bisa dimafhum mukhalafa kalau diujarkan menurut ghalibnya. Waktu itu kan kasusnya laki-laki ngejar janda cantik, jadi suaminya nak masuk Islam, istrinya masuk Islam, akhirnya diajak hijrah, mumpung bojone nak melbu Islam janda. Jadi disindir, dinasihati seperti itu, jangan niatan dunia atau wanita. Kamu dapat itu, fa hijratu ila ma hajara ilaih. Tidak dapat Allah, tidak dapat Rasulullah. Kalau intinya kalau kita niatan ibadahnya benar, maka semua khasiat sesuai kebutuhan kita, hajat kita tercapai, ikut sendiri. Kalau niatan salah ya dapat itu. Misal kita contohnya, kita baca surat Waqiah, umumnya kan orang kalau baca Waqiah berarti rizkinya lancar, berarti nyembah apa? Nyembah rizki. Misal nanti di akhirat tidak diganjar, protes kita, ya Allah, dulu di dunia saya baca Al-Quran surat Waqiah, kenapa kok ganjarannya zong ini? Kan sudah saya ganjar katanya Allah. Lu apa? Itu karena kamu niatannya untuk rizki, ya sudah aku berikan kan kekayaan di dunia, kan sudah saya ganjar di dunia kan. Oh iya, kalau kamu mencari ridhoku dapat dua-duanya di dunia, karena gini khasiat rizki atau semacamnya itu otomatis ikut sesuai khasiat bacaan yang kita baca, jadi tidak perlu diniatkan. Lalu gimana Ustadz kalau saya itu punya hajat, punya cita-cita? Jangan kau jadikan semua hajatmu, kebutuhan hidupmu, jangan kau jadikan niatan ibadahmu, tapi jadikan doa setelah kamu beribadah. Niatan ibadah cukup mencari ridha Allah atau ikut lelampahnya Rasulullah, itu aja. Nanti setelah kita ibadah doa, hajat tidak masalah, ngerti ya? Jadi semua hajat kita jangan dijadikan niatan ibadah kita, tapi jadikanlah doa setelah kita beribadah, itu aja. Jelas nih. Ini terakhir saya tutup, saya kutip ada karyanya Syekh Jalaluddin Abdurrahman Asyuyuti. Nama kitabnya Ar-Rahmah fit Tib wal Hikmah. Di sini dikutip di bab yang nomor 193 ada kaitannya dengan Syekh Abdul Qadir. Faidatun, katanya Syekh Jalaluddin Asyuyuti, ini pengarang kitab tafsir Jalalain ya.
punya kitab ilmu kedokteran. Saya dikasih orang ini. Saya punya 2 kitab ini tapi tidak beli. Dikasih orang ini. Jalaluddin Abdurrahman Asyuti, Ar-Rahmah fit Tib wal Hikmah. Kasih sayang dalam ilmu kedokteran dan ilmu hikmah, supranatural hikmah. Arti pengobatan medis dan non medis ini kitabnya. Arti banyak. Ibnu Sina, Syekh Abu Hamid Al-Ghazali punya juga kitab ilmu kedokteran. Penyakit apa saja itu ada di sini. Lebih lengkapnya Syekh Ibnu Sina dan Imam Ghazali. Tapi susah belajar kitab ini. Ini ada keterangan tentang Syekh Abdul Qadir. Beliau mengatakan ini sebuah faedah liqada'il hawaij, agar hajat kita itu terkabul. Ini faman arada dzalik, barang siapa yang ingin hajatnya cepat terkabul, falyastaqbilil kiblata. Katanya Syekh Jalaluddin Asyuti, menghadaplah ke arah kiblat. Kiblatnya di sana kan. Wal yaqra'il Fatihata, lalu baca surat Al-Fatihah, wa ayatal kursi, dan ayat kursi, wa alam nasyrah, surat Al-Insyirah. Apa? Alam nasyrah laka sadrak. Ketiga surat tadi apaan? Fatihah, terus ayat kursi, terus Al-Insyirah. Ini baca 1 kalian tidak apa-apa, 3 kalian terserah. Wa yuhdi sawabaha li Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu dihadiahkan pahalanya 3 surat tadi, dihadiahkan kepada Syekh Abdul Qadir. Jadi niatnya menghadiahkan, bukan tawasul. Niatnya menghadiahkan. Sama kayak niatan orang Thariqat Tijani. Setelah membaca 3 surat tadi, wayahtu wayasiru ila jihatil masyriq ihda asyrata khutwatan, lalu melangkah ke arah timur, melangkah dan berjalan ke arah timur. Kalau bacanya tadi menghadap ke arah kiblat. Setelah baca, melangkah dan berjalan ke arah timur, melangkahnya 11 langkah. Dihitung 1, 2, 3 sampai 11. Setelah itu ngomong gini, ya Sayyidi Abdul Qadir, ikuti. Ya Sayyidi Abdul Qadir. 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 Itu ngomong seperti itu dibaca asyra marrat. Berapa kali? 10 kali. Setelah bilang gitu 10 kali, ya Sayyidi Abdul Qadir, tsumma tadlub hajataka, lalu berdoalah kepada Allah. Doanya tetap kepada Allah, barokahnya Syekh Abdul Qadir, kabulkanlah cita-citaku ini, hajatku ini, kebutuhan ini. Itu caranya gitu. Gampang ada, gampang diingat. Jadi kita alal kafi sholatullah ala syafi salamullah bimuhyiddin khalisna minal balwa ya Allah. Untuk asy-syafi al-kafi Nabi Muhammad, mudah-mudahan dapat sholawat dan salam dari Allah. Bimuhyiddin khalisna minal balwa ya Allah, itu bacanya gini. Ketika kita dapat kesedihan balak, sekarang banyak balak 2025, penghujung 2025, mulai dari DPR, kegaduhan DPR, terus Sidoarjo, terus pembongkaran makam, terus gempang bumi Semarang. Sekarang mulai silih berganti sampai nanti akhir 2025. Ini kan banyak bala. Kita doakan umat Islam biar rukun. Nah, itu ketika bilang bimuhyiddin kholisna minal balwa ya Allah. Dengan barokahnya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani, kholisna minal balwa ya Allah. Selamatkanlah kami dari segala macam bala ya. Itu gini doanya. Menghadapkan punggung telapak tangan ke langit biar diangkat. Jangan doanya gini. Berarti kita wajib sabar mengemban bala. Nggak oleh ngersuloh. Kalau gini berarti nggak mau. Jadi kalau balak belum turun, maka doanya gini. Kalau sudah turun, kesedihan, kesusahan, itu doanya gini. Biar cepat diangkat ke langit. Sama kayak doa wakina syarra ma qadait ketika kunut subuh. Ketika kita lagi sedih, banyak hutang, banyak masalah hidup, ketika mengucapkan wakina syarra ma qadait, ya gini doanya. Tapi ketika
kita lagi free, lagi fresh, bahagia ya, enak ya, maka doanya wakina syarra ma qadait gini. Sama kayak ketika sholat Jumat, wa madfa'annal bala wal ghala. Kalau kita lagi tidak dapat balak ya, doanya gini, biar ketika balak datang selamat. Tapi kalau sudah dapat, sudah datang, doanya jangan gini, tapi gini. Berarti tidak mau ditengadahkan ke langit, biar diangkat ke langit. Seperti itu. Kenapa Syekh Abdul Qadir dijuluki Muhyiddin? Muhyiddin artinya apa? Orang yang menghidupkan agama. Aslinya bukan itu. Dulu ada orang sakit, kalau maknanya seperti itu memang Muhyiddin, tapi kronologi ceritanya bukan seperti itu. Ada seseorang namanya Ad-Din, entah Samsuddin atau Tajuddin ya. Itu sakit stroke, tidak bisa gerak, semua seluruh tubuh, hanya bola mata dan hatinya yang hidup. Akhirnya keluarganya minta doa Syekh Abdul Qadir agar didoakan tidak jadi mati. Tapi Syekh Abdul Qadir tidak mau, dipaksa, tidak mau, akhirnya diusap seluruh tubuhnya. Lalu Syekh Abdul Qadir doa, akhirnya orang yang tidak jadi mati. Dari stroke itu sehat walafiat. Dari situ beliau dijuluki Syekh Muhyiddin, orang yang menghidupkan, Syekh yang menghidupkan orang bernama Din. Itu loh, paham ya? Itu cerita ini saya baca di kitab Syarhul Ainiyah, karangan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, mensarai Nadhaman Al-Ainiyah Sohibur Ratib Al-Haddad, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Itu Muhyiddin. Kenapa dilakopi Muhyiddin, dijuluki Muhyiddin? Karena pernah mendoakan orang stroke tidak jadi mati, bernama Din, Pak Din itu. Entah Samsuddin, Udin sedunia pokoknya. Mudah-mudahan bermanfaat meskipun sedikit nih. Kita semua anak cucu kita dapat barokah yang Allah titipkan di Syekh Abdul Qadir Jilani. Amin. Al-Fatihah. Ya kan. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karami mamba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim bifadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.